Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami terdiri dari 6 orang, yaitu ada Agung Dwi Prasetyo, Alfiah Hanasa Fitri, Anggita Melati Putri, Apriyanti Nur Aliyah, dan ada Atima Ayu Al-Zahra. Kali ini kami akan membahas tentang matematika Pitagoras yang terdiri dari hubungan aritmatika dan dengan geometri, hubungan geometri dan aljabar. Mata kuliah sejarah matematika yang diampu oleh yang terhormat Ibu Atin Warmi MPD. Yuk kita simak materinya. Kali ini saya akan membahas hubungan aritmatika dengan geometri. Barisan dan deret aritmatika dalam ilmu bidang matematika merupakan jenis barisan serta deret bilangan yang dimana bilangan berikutnya adalah penambahan bilangan dari sebelumnya dengan suatu bilangan beda tertentu. Sebagai contoh, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Barisan aritmatika ini juga bisa dinyatakan dengan penggunaan rumus sebagai berikut. A plus B, A plus 2B, A plus 3B, dan seterusnya. Pengertian baris aritmatika. Baris aritmatika merupakan suatu baris di mana nilai pada masing-masing sukunya diperoleh dari suku sebelumnya lewat penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan B. Nilai selisih antara nilai suku-suku yang berdekatan tersebut selalu sama, yakni B. Maka UN dikurang U dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung sama dengan B. Untuk mengetahui nilai suku ke N dari sebuah barisan aritmatika bisa kita ketahui dengan cara mengetahui nilai suku ke K dan selisih antar suku yang berdekatan. Jadi, UN sama dengan UK plus N dikurang K dikali B. Jika yang diketahui merupakan nilai suku pertama UK sama dengan A, serta selisih antar sukunya B, maka nilai K itu adalah sama dengan 1. Dan juga nilai UN adalah UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. Maka rumus suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Dengan UN itu sebagai suku ke N, A itu sebagai suku pertama, N itu sebagai banyaknya suku, B itu sebagai beda. Sini ada contoh soal. Suku ke-45 dari barisan bilangan 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya adalah jawab. Barisan di atas adalah suatu barisan aritmatika, sebab juga mempunyai banyak beda yang sama. Di sini diketahui suku pertamanya itu A sama dengan 3, lalu kita mencari B, bedanya yaitu U2 dikurang U1, suku kedua dikurang suku ke-1, suku keduanya itu adalah 7, suku ke-1-nya itu adalah 3, maka 7 dikurang 3 adalah 4. Jadi, dimasukkan ke rumus UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B menjadi U45 sama dengan A-nya itu adalah 3, N-nya itu adalah 45, B-nya itu adalah 4, maka U45 sama dengan 3 ditambah 45 dikurang 1 dikali 4. 45 dikurang 1 adalah 44, maka 44 dikali 4 adalah 176, 3 ditambah 176 adalah 179. Suku tengah barisan aritmatika. Apabila terdapat barisan aritmatika yang memiliki banyak suku N, ganjil, suku pertama A, dan juga suku terakhir UN, maka suku tengah UT dari barisan tersebut ialah sebagai berikut. UT sama dengan setengah kali dalam kurung A ditambah UN. Dengan T sama dengan setengah dikali dalam kurung N ditambah 1.
Dengan keterangan UT sama dengan suku tengah, A sama dengan suku pertama, UN sama dengan suku ke N dalam hal ini sebagai suku terakhir, T sama dengan posisi suku tengah, dan N banyaknya suku. Sisipan pada barisan aritmatika. Apabila di antara dua suku barisan aritmatika disisipkan ke buah suku sehingga akan terbentuk barisan aritmatika baru, maka perbedaan barisan aritmatika sesudah disisipkan ke buah suku akan berubah. Beda dari barisan aritmatika ini sesudah disisipkan ke buah suku ialah sebagai berikut. Rumusnya B aksen sama dengan B dibagi K plus 1. Keterangannya, B aksen di sini adalah beda barisan aritmatika yang baru, atau beda dari barisan aritmatika ini sesudah disisipkan ke buah suku. Yang B adalah beda barisan aritmatika yang lama. K di sini menunjukkan banyaknya suku yang disisipkan. Nah, banyaknya suku dari barisan aritmatika yang disisipkan ke buah suku juga akan mengalami perubahan menjadi seperti berikut. N aksen sama dengan N min 1 dikali K plus N. Kemudian selanjutnya ada deret aritmatika. Deret itu merupakan suatu penjumlahan dari anggota sebuah barisan. Sedangkan deret aritmatika merupakan suatu penjumlahan antar suku-suku dari sebuah barisan aritmatika. Bisa dihitung sebagai berikut. Sn sama dengan A plus AB A plus ya, plus A plus 2B plus seterusnya sampai dengan A plus N min 2B plus A plus N min 1B. Jika hanya diketahui nilai A merupakan suku pertama serta nilainya merupakan suku ke N, maka nilai deret aritmatikanya yakni N per 2 dikali A plus UN. Nah, deret aritmatika untuk suku N, suku pertama, dinotasikan dengan huruf Sn, serta mempunyai rumus sebagai berikut juga. Sn sama dengan N per 2 A dikali A plus UN. Ataupun bisa juga Sn sama dengan N bagi 2 dikali 2A plus N min 1B. Keterangannya, Sn di sini adalah jumlah N suku pertama, A di sini adalah suku pertamanya, UN adalah suku ke N atau suku terakhir, B adalah bedanya, N adalah banyak suku. Selanjutnya ada geometri. Barisan geometri merupakan suatu barisan dengan pembanding antar dua suku berurutan yang selalu bersifat tetap. Pembanding dari dua suku berurutan tersebut dinamakan sebagai rasio, yang biasa dinotasikan dengan penggunaan huruf R. Nah, ada rumusnya nih. R sama dengan UN dibagi UN min 1 dengan syarat N lebih dari 1. Keterangannya, R adalah rasio barisan geometri, UN adalah suku KN barisan geometri, UN min 1 adalah suku sebelum suku ke N. N di sini adalah nomor suku yang mulai dari 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, contohnya diberikan barisan geometri sebagai berikut: 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Tentukanlah rasio dari barisan tersebut. Seperti yang diketahui, U1-nya yaitu 2, U2-nya yaitu 6, U3-nya yaitu 18, U4-nya 54. Berdasarkan rumus rasio bisa diperoleh, kita bisa memperolehnya UN dibagi UN min 1, U2 dibagi U1, bisa juga U3 dibagi U2, bisa juga U4 dibagi U3. U2 dibagi U1 yaitu 6 per 2, U2 dibagi U3 yaitu 18 per 6, U4 dibagi U3 yaitu 54 per 18. Jadi, kalau dibagi hasilnya adalah 3. Dengan demikian rasio barisan geometri tersebut adalah 3. Suku tengah barisan geometri.
Apabila suatu barisan geometri memiliki banyak suku atau n ganjil, suku pertama atau A serta suku terakhir UN, maka suku tengah adalah UT. Dari barisan tersebut ialah sebagai berikut. Di sini ada rumus UT sama dengan akar dari A dikali UN, dengan T adalah 1/2 dikali N plus 1. Dengan keterangan ada UT adalah suku tengah, A suku pertama, UN adalah suku ke N. Dalam hal ini sebagai suku terakhir, T adalah posisi suku tengah, dan N banyaknya suku. Sisipan pada barisan geometri. Barisan geometri disisipkan K buah suku sehingga akan terbentuk barisan geometri baru. Sehingga rasio barisan geometri sesudah disisipkan K buah suku akan mengalami perubahan R aksen K plus 1 akar R. R aksen merupakan rasio barisan geometri setelah disisipkan K buah suku. Sedangkan K merupakan banyak suku yang disisipkan. Banyaknya suku dari barisan geometri yang disisipkan K buah suku juga akan mengalami perubahan menjadi seperti yang ada di bawah ini ya. Di sini ada N aksen sama dengan N plus N min 1 dikali K. Dengan keterangan N aksen adalah merupakan banyak suku barisan geometri baru dan N adalah banyak suku barisan geometri lama. Deret geometri. Deret geometri merupakan jumlah dari suku-suku barisan geometri. Deret geometri bagi N suku pertama dinotasikan dengan penggunaan huruf Sn, serta mempunyai rumus seperti berikut ini. Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1 untuk R lebih dari 1. Atau Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R untuk R kurang dari 1. Keterangannya, Sn merupakan jumlah N suku pertama, A merupakan suku pertama, R merupakan rasio, N merupakan banyak suku. Deret geometri tak berhingga. Barisan geometri dengan rasio antara min 1 serta 1 disebut sebagai barisan geometri yang konvergen. Deret geometri dari barisan geometri yang konvergen serta banyak suku tak berhingga bisa kita hitung dengan menggunakan rumus berikut ini. S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Keterangannya, A sama dengan suku pertama, R sama dengan rasio, dengan syarat R antara 1 dan min 1. Hubungan barisan dan deret. Barisan dan deret aritmatika memiliki hubungan dengan menggunakan rumus yang ada. Kita dapat mencari suku ke N dari sebuah pertanyaan dengan hanya diketahui dua jumlah suku terakhirnya. Dengan menggunakan rumus UN sama dengan SN dikurang SN min 1, selanjutnya, beda barisan aritmatika bisa kita dapatkan dari turunan kedua deret aritmatika. Hubungan geometri dan aljabar. Geometri berasal dari bahasa Yunani. Geo artinya bumi dan metron artinya ukuran. Maksudnya aneka macam ukuran yang ada di bumi. Sedangkan aljabar sebenarnya berasal dari bahasa Arab, al-jabr, yang artinya mengumpulkan kembali bagian yang rusak. Istilah ini diambil dari buku Al-Jabr wal Muqabalah karya Al-Khawarizmi, ilmuwan Persia. Geometri aljabar merupakan cabang matematika yang mempelajari akar dari suatu suku banyak. Dalam kajian modern, digunakan berbagai alat dari aljabar abstrak seperti aljabar komutatif dan teori kategori. Studi geometri aljabar dilakukan dengan mengkonstruksi suatu objek matematika, misalnya skema dan shift. Lalu kemudian meninjau hubungannya dengan struktur yang sudah dikenal. Berbagai alat ini dibuat untuk membantu memahami permasalahan mendasar terkait geometri. Geometri aljabar merupakan salah satu topik sentral dalam matematika, dengan berbagai topik terkait seperti analisis kompleks, topologi, teori bilangan, teori kategori, dan lain-lain. Rumus aljabar berikut dan hubungannya dengan geometri. X
pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 sama dengan dalam kurung X tambah Y tutup kurung dikali dalam kurung X dikurang Y tutup kurung. Asal muasal rumus geometri aljabar. Perhatikan pada gambar persegi hijau dengan sisi X dan persegi merah dengan sisi Y. Coba pandang dua persegi pada gambar. Dalam bahasa Indonesia, persegi juga dikenal dengan sebutan bujur sangkar. Suatu bangun datar yang mempunyai 4 sisi dan 4 sudut. Sisi-sisinya masing-masing sama dan sudut-sudutnya masing-masing juga sama. Sudut-sudutnya masing-masing 90 derajat. Pada masing-masing persegi terdapat 2 pasang sisi yang berhadapan. Persegi hijau dengan sisi X dan persegi merah dengan sisi Y. Sesuai buku The Elements bab 1, maka luas persegi hijau adalah X kuadrat dan luas persegi merah adalah Y kuadrat. Lalu, dengan pemberian warna kuning pada hasil pengurangan besaran luas kedua persegi. Kalau dilakukan pengurangan luas persegi hijau yang lebih besar dikurangi luas persegi merah yang lebih kecil, akan menjadi bidang kuning yang tampak pada gambar. Dengan ukuran sisa sisi hasil pengurangan adalah X dikurang Y, dan selisih luas hasil pengurangan adalah X kuadrat dikurang Y kuadrat. Contoh, berapakah hasil pemfaktoran dari bilangan 16X kuadrat dikurang 9Y kuadrat? Jawabannya, harus diingat bahwa bentuk faktornya yakni aljabar, yaitu A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan dalam kurung A tambah B tutup kurung dikali dalam kurung A dikurang B. Anggap saja A sama dengan 16X dan B sama dengan 9Y, sehingga 16X kuadrat dapat disederhanakan menjadi dalam kurung 4X tutup kurung kuadrat. Lalu 9Y kuadrat sama dengan dalam kurung 3Y tutup kurung kuadrat. Sehingga faktor dari bilangan 4X kuadrat dikurang 9Y kuadrat ialah 16X kuadrat dikurang 9Y kuadrat sama dengan dalam kurung 4X tambah 3Y tutup kurung dikali dalam kurung 4X dikurang 3Y tutup kurung. Jadi, hasil pemfaktoran dari bilangan 16X kuadrat dikurang 9Y kuadrat ialah dalam kurung 4X ditambah 3Y tutup kurung dikali dalam kurung 4X dikurang 3Y tutup kurung. Pembuktian teorema Pythagoras. Oke, di sini ada pembuktian dari sekolah Pythagoras. Sifat pada segitiga siku-siku ini sebenarnya telah dikenal berabad-abad sebelum masa Pythagoras, seperti di Mesopotamia, juga di Cina. Tetapi, catatan tertulis pertama yang memberi bukti berasal dari Pythagoras sendiri. Bukti dari sekolah Pythagoras ini akan tersaji pada gambar di bawah. Nah, di sini ada 4 buah segitiga yang sama panjang ya, sisi-sisinya, sisi A, sisi B, sisi C sama panjang. Jika dilihat, di sini kan ada persegi yang berwarna putih ini, dan di sini juga ada persegi. Tapi sisinya itu A yang di sini, dan yang di sini sisinya B. Maka yang di sini luas persegi yang di sini adalah B kuadrat. Kemudian yang di sini luas perseginya yaitu A kuadrat. Jika segitiga ini digeser, ya, digeser, yang ini digeser ke sini, yang kemudian yang ini digeser ke sini pojok kiri, yang kemudian yang ini, segitiga yang ini digeser ke pojok sini, maka akan terjadilah segitiga yang seperti di samping ini, yang gambar kedua, di mana sisi hipotenusanya atau sisi yang C akan sama dengan C kuadrat. Oke. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya kotak A kuadrat
yang sebelah kiri dengan ditambah kotak B kuadrat itu akan sama dengan kotak yang di sebelah kanan, yaitu C kuadrat. Itulah pembuktian dari sekolah Pitagoras. Pembuktian lain menggunakan diagram Pitagoras. Bukti berikut ini lebih sederhana, tetapi menggunakan sedikit manipulasi aljabar. Keempat segitiga siku-siku yang kongruen disusun membentuk gambar di bawah ini. Dengan menghitung luas bangun bujur sangkar yang terjadi melalui dua cara akan diperoleh dalam kurung A ditambah B tutup kurung kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah 4 kali setengah AB. Kemudian dijabarkan menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah 2AB. Lalu 2AB di bagian kanan pindah ke ruas kiri. Sehingga A kuadrat ditambah 2AB dikurang 2AB ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Pembuktian Teorema Pitagoras dari astronom India Bhaskara. Bangun ABCD tersebut berupa bujur sangkar dengan sisi C. Di dalamnya dibuat 4 buah segitiga siku-siku dengan panjang sisi A dan B. Dengan konstruksi bangun tersebut, maka dapat dibuktikan bahwa luas PQRS plus 4 kali luas ABQ sama dengan luas ABCD, di mana luas PQRS yaitu luas dari persegi yang kecil, yaitu yang berada di tengah. Kemudian luas ABQ yaitu luas dari segitiga siku-siku tersebut, karena ada 4 maka kita kalikan 4. Kemudian untuk luas ABCD yaitu persegi yang besar. Nah, di sini luas PQRS berbentuk persegi, sehingga rumusnya yaitu sisi kali sisi atau sisi kuadrat, di mana sisinya yaitu B min A kuadrat. Karena persegi tersebut panjangnya yaitu dari sisi tegaknya dikurangi alas dari segitiga, yaitu B min A. Kemudian untuk luas ABQ itu didapatkan dari rumus luas segitiga yaitu setengah alas kali tinggi. Karena di sini alasnya A dan tingginya B, maka di sini setengah A kali B. Kemudian dikalikan 4, karena segitiganya ada 4. Dan untuk luas ABCD yaitu luas persegi, sehingga sisi kali sisi atau sisi kuadrat, sehingga diperoleh C kuadrat. Nah, dari B min A kuadrat itu diperoleh B kuadrat min 2AB plus A kuadrat. Nah, untuk 4 kali setengah A kali B itu diperoleh 2AB, sehingga diperoleh B kuadrat min 2AB plus A kuadrat plus 2AB sama dengan C kuadrat. Kemudian disederhanakan lagi sehingga memperoleh persamaan yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat sehingga terbukti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembuktian teorema Pitagoras menggunakan garis tinggi dan sifat segitiga sebangun. Ini merupakan pembuktian Bhaskara yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga ACD, sehingga B per C sama dengan C1 per C, atau B kuadrat sama dengan C dikali C1. Persamaan pertama. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga CBD, sehingga A per C sama dengan C2 per A, atau A kuadrat sama dengan C dikali C2, persamaan kedua. Dari persamaan pertama dan kedua diperoleh A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C dikali C1 ditambah C dikali C2, sehingga menghasilkan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C dikali C1 ditambah C2, dan menghasilkan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C dikali C, sehingga A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Berikutnya ada bukti dengan dasar perbandingan lagi. Diberikan segitiga ABC dengan siku-siku di C.
Kalikan setiap sisi dengan C. Lalu bentuk dua segitiga sebangun dengan ABC seperti pada gambar di atas. Dengan perbandingan sisi pada segitiga sebangun akan diperoleh panjang sisi-sisi yang lain pada bangun di samping. Dari konstruksi tersebut jelas C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Bukti sejenis ini terdapat pula dalam beberapa buku dan publikasi seperti oleh Birkhoff. Pembuktian teorema Pythagoras oleh Presiden J.A. Garfield. Pembuktian ini berasal dari J.A. Garfield pada tahun 1876. Luas daerah trapesium di bawah ini dapat dihitung dengan dua cara, sehingga teorema Pythagoras dapat dibuktikan sebagai berikut. Luas trapesium alas tambah atas bagi 2 dikali tinggi, atau bisa juga A plus B bagi 2 dikali A plus B. Di lain pihak, luas trapesium memiliki rumus 2 kali setengah AB plus setengah C kuadrat. Sehingga di sini kita bisa dapat dua cara. Kita buat perbandingan, jadi kayak A plus B per 2 dikali A plus B sama dengan 1 per 2 kali AB plus setengah C kuadrat. A kuadrat ditambah 2B plus B kuadrat sama dengan 2B plus C kuadrat. Maka di sini didapat teorema Pythagoras A pangkat 2 plus B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.